freeintromusic.com layout track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara mengisi lampiran form 17714, yaitu mengenai penghasilan final dan yang bukan objek pajak, dan cara mengisi SPT induk atau lampiran induk, teman-teman. Seperti itu. Mari kita langsung mulai aja. Kita buka dulu iSPT-nya. Kemudian pilih database-nya, masukkan username dan password. Kemudian jangan lupa untuk membuka SPT-nya terlebih dahulu. Oke, langsung kita mulai saja. Mari kita langsung buka formulir 4-nya. Nah, di sini ada dua bagian, teman-teman. Bagian A dan bagian B. Bagian A itu untuk yang PPh final, sedangkan yang bagian B itu untuk yang bukan objek pajak, seperti itu. Maka langsung kita isi aja nih. Kita buat double tap dulu ya, teman-teman. Mari kita buka laba rugi perusahaannya. Nah, di sini terdapat bunga deposito ya, teman-teman. Bunga deposito sebesar 120 juta. Nah, ini merupakan neto, teman-teman. Maka dari itu kita harus mencari dulu brutonya. Nah, brutonya ini itu sebesar 190 juta. Seperti itu. Nah, untuk tarif bunga deposito sendiri ini itu sebesar 20%. Lalu baru di PPh utangnya sebesar 30 juta. Maka di sini dari dapat 120 juta ini adalah dari 150 juta dikurangi dengan 30 juta. Maka didapatlah hasil 120 juta. Lanjut ke penghasilan yang bukan objek pajaknya. Di sini tidak ada ya, teman-teman. Di kasus ini maka bisa langsung kita simpan aja. Mari kita lanjutkan untuk mengisi SPT induknya. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu ada pembukuan, kemudian bagian 1, 2, 3, dan 4. Mari kita isi dulu yang bagian pembukuan. Di dalam kasus ini disebutkan bahwa tidak diaudit ya, teman-teman. Maka di sini kita klik tidak diaudit. Kemudian di sini ada nama kantor konsultannya, yaitu KKP Puji, Johan, Andi, dan rekan. Lalu NPWP kantor konsultannya. Dia nama konsultannya. Dan NPWP nama konsultannya. Mari kita lanjut ke bagian A sampai C. Yang pertama ada penghasilan netto fiskal sebesar 8.241 juta. Ini diisi otomatis di formulir 17711, yaitu nomor 8 kolom 3. Kemudian ini juga nomor 2, di sini ada kompensasi kerugian fiskal yang diisi dari lampiran khusus 2A jumlah kolom 8, yaitu ini sudah pernah saya bahas di video part 2 ya, teman-teman. Untuk kompensasi kerugiannya, lalu didapatkanlah hasil penghasilan kena pajaknya sebesar 6.136 juta sekian. Lalu mari kita lanjutkan ke bagian B, yaitu PPh terutang. Di sini terdapat 3 tarif, teman-teman, yang dapat dikenakan di PPh badan. Yang pertama ada tarif pasal 17 ayat 1, ayat B, 2B, dan tarif PPh pasal 31E ayat 1.
Nah, untuk tarif PPh pasal 17 ayat 1 ini yaitu dikenakan untuk wajib pajak badan apabila memiliki omset lebih dari 50 miliar. Kemudian untuk yang B ini, tarif PPh pasal 17 ayat 2B, ini merupakan perusahaan dengan persyaratan tertentu ya, bisa dilihat di ketentuannya, dan dapat pengurangan tarif sebesar 5%. Yang untuk bagian C, tarif PPh pasal 31E ayat 1 diberikan kepada wajib pajak yang memiliki omset yaitu lebih dari 4,8 miliar dan kurang dari 50 miliar. Maka di dalam kasus ini, mari kita lihat laba ruginya, yaitu dia memperoleh penjualan bersih atau omset sebesar 46 miliar. Maka dari itu, di sini saya akan menggunakan tarif PPh badan pasal 31E ayat 1. Ini sudah terdapat hasilnya ya teman-teman. Tapi di sini akan lebih baik jika kita menghitung ulang di lembar kerja kita masing-masing teman-teman, karena jumlah di sini itu masih tidak sesuai dengan SE02 tahun 2015 teman-teman. Mari kita buka SE02 tahun 2015 tentang penegasan atas pelaksana pasal 31E ayat 1. Yaitu bisa kita lihat nih di contohnya nomor 2 mengenai perhitungan pasal 31E yang benar. Bahwa di sini ditegaskan bahwa 4,8 miliar dibagi dengan 6 miliar dikali dengan 200 juta yaitu PKP-nya. Nah, untuk yang 6 miliar ini adalah penjumlahan dari penghasilan yang bersifat final maupun yang tidak bersifat final, teman-teman. Didapatlah hasil 6 miliar. Seperti itu. Maka di sini saya sudah membuat perhitungannya. 4,8 miliar dibagi dengan total penghasilannya yaitu ada penjualan bersih, kemudian ditambah dengan bunga deposito, ditambah dengan dividen dari Thailand, dan ditambah dengan laba selisih kurs. Seperti itu. Maka didapatlah hasil dari 48 miliar. Dan dikali dengan PKP-nya. Di sini untuk PKP-nya yaitu dapat dari penghasilan neto fiskalnya dikurangi dengan kompensasi kerugiannya sebesar 2 miliar 105 juta. Ya teman-teman, jangan lupa untuk perhitungan PKP-nya ini dilakukan pembulatan 3 angka di belakang. Ini kita bulatkan, itu tinggal dikurangin saja. Dikurangin 376 seperti ini ya teman-teman. Maka dapatlah 605 juta. Kemudian yang untuk non fasilitasnya di sini ada 43 miliar. Mengapa 43 miliar, teman-teman? Jadi logikanya gini, teman-teman. Jadi 48 miliar ini dikurangi dengan 4,8. Maka didapatlah hasil dari peredaran mutu yang tidak mendapat fasilitasnya itu sebesar 43 miliar, teman-teman. Dan didapat hasil 5 miliar 530 juta sekian. Kemudian PPh terutang, jangan lupa untuk menghitung yang mendapat fasilitas dikali dengan 50%, dikali 25%, dan yang tidak mendapat fasilitas hanya dikali 25% saja. Maka dijumlah totalnya 1 miliar 458 juta sekian. Nah, di sini kita ganti ya teman-teman. Itu kemudian kita lanjutkan. Lalu lanjut ke kredit pajak. Ini kredit pajak yang sudah kita isi dari formulir 17713 baik dalam negeri maupun luar negeri ya teman-teman. Kemudian lanjut ke bagian C sampai D. Nah, di sini terdapat kredit pajak yaitu untuk PPh yang dibayar sendiri, yaitu PPh 25. Di dalam kasus ini sudah ada tabel perhitungan untuk PPh 25-nya. Di sini ya teman-teman.
Jadi totalnya itu ada 168 juta. Kemudian STP PP pasal 25-nya dan hanya pokok pajaknya saja, yaitu senilai 36 juta ya teman-teman. Dapatlah kurang bayar senilai 426 juta sekian ya teman-teman. Kemudian lanjut ke bagian E, G. Nah, di sini yaitu perhitungan angsuran PPh pasal 25-nya. Yang pertama ada penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran, yaitu penghasilan teraturnya teman-teman. Jadi di sini penghasilan neto fiskal dikurangi dengan penghasilan tidak teraturnya. Apa itu penghasilan tidak teraturnya? Di sini ada laba risiko teman-teman. Ini merupakan penghasilan tidak teratur. Maka dari itu kita kurangin, kemudian didapatkanlah hasil 6.991 juta. Apabila lalu dikurangi dari kompensasi kerugian, apabila di sini di dalam kasus ini kompensasi kerugian sudah habis ya teman-teman, maka didapatkanlah PKP sebesar 6.991 juta sekian. Dan jangan lupa juga untuk dilakukan pembulatan di 3 angka di belakang. Pindahkan ke dalam SPT-nya. Nah, untuk PPh yang terutang ini juga dihitung menggunakan tarif PPh pasal 31E ayat 1 ya teman-teman. Nah, untuk perhitungannya diatur di dalam SE 02 tahun 2015 dan contohnya itu di nomor 5 teman-teman. Mari kita lanjutkan ke dalam perhitungannya. Maka di sini untuk meraih penghasilan total penghasilannya yaitu harus dikurangi dulu teman-teman dengan laba resikusnya, karena laba resikus ini bukan merupakan penghasilan teratur. Maka didapatkanlah hasil 47 miliar sekian. Kemudian untuk PKP-nya juga, mari kita lihat ya teman-teman, yaitu sebesar 6.991 juta sekian. Lalu didapatkan hasil 708 miliar. Dan untuk fasilitas juga sama seperti tadi caranya, yaitu 47 miliar dikurangi dengan 4,8 miliar, maka didapatkanlah hasil 42 miliar dibagi dengan total penghasilan dikali PKP, didapatkan hasil segini. Kemudian dikali dengan tarif 50% untuk yang mendapat fasilitas, dan tidak mendapat fasilitas hanya dikali dengan 25%. Total penghasilan terutangnya adalah sebesar segini. Maka dari itu kita copy paste, kemudian kita ke SPT-nya, kita ganti dalam perhitungan kita seperti ini ya teman-teman. Maka didapatkanlah PPh 25-nya sebesar 138 juta. Itu. Kemudian lanjutkan. Nah, untuk yang huruf G ini perusahaan melakukan transaksi hubungan istimewa ya teman-teman. Maka ini kita checklist huruf A. Lanjut ke bagian H. Untuk lampiran di sini kita checklist sesuai dengan lampiran-lampiran yang ada terkait dengan SPT badan, yaitu laporan keuangan. Kemudian apabila ingin menambahkan, di sini bisa langsung klik saja, kemudian diketik di sini lampiran yang ditambahkannya apa, seperti itu ya teman-teman. Tanggal lapor SPT-nya, mari kita asumsikan saja yaitu
Jika sudah, kita klik simpan. Oke, teman-teman, itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ingin bertanya, silahkan mengisi di kolom komentar. Dan juga di-share juga ke teman-temannya agar video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya ya. Bye.